Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke limit fungsi aljabar, kita akan belajar mengenai limit dulu. Jadi di sini yang pertama kita akan mempelajari pengertian limit secara intuisi. Nah, perhatikan dulu fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 dengan x anggota bilangan real. Akan ditentukan f(x)-nya dengan x mendekati 3. Jadi akan dicari nilai f(x) jika x-nya mendekati 3. Jadi kata limit sebenarnya itu hampir sama dengan istilah pendekatan. Kalau dibuat dengan tabel seperti ini, untuk baris pertama di situ ada x dan baris kedua f(x) sama dengan 2x plus 1. Untuk x-nya di sini karena x mendekati 3, jadi kalau di garis bilangan itu ada angka 3, nanti di sebelah kirinya itu ada bilangan-bilangan yang mendekati 3. Karena di situ x-nya anggota bilangan real, di sini saya tuliskan 2,98, 2,99. Nah, di situ keduanya mendekati 3. Kemudian yang di sebelah kanannya 3, ini di sini saya ambil 3,01, 3,02 dan 3,03 dan kesemuanya itu semuanya mendekati 3. Nah, x yang mendekati 3 itu jika dimasukkan ke f(x), nanti hasilnya seperti pada baris kedua. Jadi ternyata di sini hasilnya masing-masing di sini semuanya 6,96, 6,98, 7,02, 7,04 dan 7,06. Nah, di sini semuanya ini mendekati bilangan berapa? Bilangan yaitu di sini mendekati 7. Nah, jadi untuk fungsi f(x) 2x plus 1 dengan x mendekati 3, maka nanti f(x)-nya hasilnya itu mendekati 7. Nah, jadi di sini limit kanan itu harus sama dengan limit kiri. Jadi limit kanan itu limit bisa dituliskan dengan lim. Jadi sebelah kanannya 3, jadi lebih dari 3 bisa dituliskan limit mendekati 3 plus f(x) sama dengan limit x mendekati 3 negatif, pangkat negatif ya. Itu artinya pendekatannya dari kiri f(x). Jadi kalau plus itu pendekatan dari kanan, kalau min itu pendekatan dari kiri. Sehingga di sini limit x mendekati 3 positif atau dari kanan 2x plus 1 sama dengan limit x mendekati 3 negatif atau pendekatan dari kiri 2x plus 1. Jadi nilainya harus sama. Ternyata juga sama di situ. Pendekatan dari sebelah kiri 6,96, 6,98 itu juga mendekati 7. Sama, jadi yang pendekatan dari kiri dengan pendekatan dari kanan hasilnya sama. Jadi di sini jika x mendekati a dari kiri dan kanan, maka nilai f(x)-nya mendekati L. Nah, L itu hasilnya. Jadi di sini f(x)-nya itu, nah ini f(x)-nya itu di sini mendekatinya ini 7 ini. L dari dua arah. Jadi dari arah kiri maupun dari arah kanan semuanya sama mendekati 7. Jadi L itu merupakan limit fungsi f(x) untuk x mendekati a. Jika dirumuskan sebagai berikut. Limit x mendekati a f(x) sama dengan L. Jadi L itu merupakan hasilnya. Sehingga kalau soal ini tadi saya tuliskan ke dalam bentuk limit, maka akan menjadi seperti ini. Limit x mendekati 3, 2x plus 1 ini sama dengan, nah ini tadi dapatnya 7 dengan 3 disubstitusikan ke f(x).
Sehingga di sini nanti 2 dikalikan 3 ditambah 1, maka ketemunya di sini 7. Nah, caranya seperti itu. Itu merupakan pengertian limit secara intuisi. Di sini ada contoh, hitung limit berikut. Untuk yang A, limit X mendekati 5, 3X dikurangi 4. Nah, nanti juga sama, tinggal disubstitusi saja. Seperti tadi, X-nya di sini, jadi X-nya di sini diganti dengan 5. Sehingga hasilnya 3 dikalikan 5 dikurangi 4. Maka di sini 15 dikurangi 4 hasilnya 11. Kemudian yang kedua, limit H mendekati 0, X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Untuk soal yang A tadi, karena X mendekati 5, nanti yang diganti dengan 5 itu variabel X-nya. Kalau yang B, H mendekati 0, berarti nanti yang diganti dengan 0 itu variabel H. Sehingga yang B nanti hasilnya sama dengan X-nya tetap X kuadrat plus 2X, hanya diganti dengan 0 ditambah 0 kuadrat. Sehingga di sini X kuadrat saja, karena di sini 2 kali X kali 0 itu hasilnya 0, dan di sini 0 kuadrat tetap 0, sehingga hasilnya X kuadrat. Kemudian yang C, limit X mendekati 0, 3X kuadrat plus 2X dikurangi 5 dibagi X min 1. Nah, ini nanti yang diganti dengan 0 yaitu X-nya. Sehingga untuk yang C nanti sama dengan 3 dikalikan 0 kuadrat ditambah 2 dikalikan 0 dikurangi 5 dibagi 0 dikurangi 1. Sama dengan di sini 0 ditambah 0 dikurangi 5 dibagi 0 dikurangi 1, sehingga di sini negatif 1, sehingga di sini negatif 5 dibagi negatif 1 hasilnya 5. Ini untuk yang C. Kemudian yang D, limit H mendekati 0, X ditambah H dikuadratkan dikurangi X kuadrat dibagi H. Nah, ini nanti karena di sini X ditambah H dikuadratkan, sebaiknya ini nanti kalian jabarkan dulu. Sehingga karena belum disubstitusikan, maka limitnya tetap ditulis. Limit H mendekati 0, jadi di sini X plus H dikalikan X plus H dikurangi X kuadrat dibagi dengan H. Maka di sini hasilnya limit H mendekati 0, X dikalikan X kuadrat ditambah ini ya, X kalikan X kuadrat, X kalikan H, di sini XH, X kalikan H juga di sini XH ditambah H dikalikan H kuadrat, masih dikurangi X kuadrat dibagi dengan H. Nah, di sini X kuadrat berarti habis, sehingga limit H mendekati 0, XH ditambah XH, 2XH dibagi 2XH ditambah H kuadrat dibagi dengan H. Karena pembilangnya itu sama-sama mempunyai H, hanya bisa saya keluarkan menjadi distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Di sini hanya saya keluarkan agar menjadi 2XH, berarti di sini 2X ditambah di sini H. Nah, dibagi dengan H. Nah, ini bisa disederhanakan. Sehingga yang terakhir sama dengan limit H mendekati 0, 2X plus H. Tinggal hanya disubstitusikan, sehingga di sini 2X ditambah 0, hasil akhirnya 2X. Nah, itu untuk penyelesaian soal yang D. Kemudian selanjutnya
kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Jadi nanti ada dua limit fungsi berbentuk limit X mendekati C fx dan limit X mendekati tak hingga fx. Jadi untuk limit fungsi aljabar berbentuk limit X mendekati C fx, limit X mendekati C, K itu sama dengan K. K itu konstanta. Jadi kalau tidak ada variabelnya, nilai limitnya tetap. Yang kedua, limit X mendekati C, X. Jadi hanya ada satu variabel dan tidak ada koefisiennya 1, X, maka nanti hasilnya C. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati C, K dikalikan Fx, K-nya atau konstantanya bisa dituliskan di depan, sehingga menjadi K dikalikan limit X mendekati C fx. Kemudian yang keempat, itu ada penjumlahan limit, itu bisa dijabarkan dengan limitnya sendiri-sendiri. Untuk penjumlahan, yang kelima pengurangan sama, yang keenam perkalian juga sama, yang ketujuh pembagian juga sama. Jadi nanti dijabarkannya dengan limitnya dituliskan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedelapan, limit X mendekati C fx dipangkatkan N. Nah nanti dipangkatkannya bisa semuanya, jadi limitnya diikut sertakan, nanti hasilnya juga sama. Kemudian yang kesembilan, limit X mendekati C akar pangkat N dari fx. Nah itu juga sama, nanti akar pangkat N nya bisa dituliskan di depan atau untuk semuanya. Nah ini nanti teorema-teorema ini akan saya aplikasikan di contoh soal berikut. Nah ini yang A, limit X mendekati 5, 10. Nah di sini yang A tidak ada variabelnya, hanya ada konstanta 10, berarti menurut teorema 1 tadi, maka hasilnya menjadi tetap 10. Jadi ini teorema yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 3, 2X kuadrat. Nah ini sesuai dengan teorema 3 tadi, bahwa kalau di sini ada koefisien bisa dituliskan di depan, sehingga 2 dikalikan limit X mendekati 3 X kuadrat. Nah bisa seperti ini. Kemudian yang C dan D ini, nah pembahasannya di sini ya, mohon maaf. Untuk A, limit X mendekati 5 sama 5, 10, tadi jawabannya sama, yaitu 10. Ini menggunakan teorema pertama ya. Kemudian yang kedua tadi, limit X mendekati 3, 2X kuadrat. Tadi sesuai dengan teorema yang ketiga, bahwa kalau ada konstanta di sini, konstantanya bisa diubah di depan, sehingga menjadi 2 kali limit X mendekati 3 X kuadrat. Nah ini karena ada kuadrat di sini, ini juga bisa menggunakan sifat yang atau teori yang ke-8, sehingga di sini 2 limit X mendekati 3 X. Nah ini dipangkatkan 2, ini nilainya juga sama, sehingga kalau disubstitusikan di sini limit X mendekati 3 X sesuai dengan teorema 2 tadi ya, X nya tinggal diganti dengan 3, berarti di sini 3, kemudian dikuadratkan, sehingga 3 kuadrat itu 9, maka hasil akhirnya 18. Jadi ini tadi menurut teorema ketiga, kemudian ini menurut teorema ke-8, ini menurut teorema kedua ya. Nah caranya seperti itu. Kemudian yang C, limit X mendekati negatif 1, 3X dikurangi 6X dikuadratkan.
gitu ya. Nanti caranya juga sama. Oh maaf, ini soalnya saya ganti. Ini maaf, ini kurungnya di sini. Sehingga limit X mendekati negatif 1, 3X dikurangi 6X kuadrat. Nah, kalau seperti ini nanti bisa dituliskan satu-satu. Limit X mendekati negatif 1, 3X dikurangi limit X mendekati negatif 1, 6X kuadrat. Ini sebenarnya bisa menggunakan langkah-langkah seperti tadi. Ini 3-nya bisa ditulis di depan, ini kuadratnya juga bisa ditaruh depan, sama. Jadi kalau misalkan menurut teorema tadi 3 dikalikan limit X mendekati min 1, di sini X dikurangi 6 kalikan limit X mendekati min 1 X, baru nanti di sini dikuadratkan. Sehingga ini kalau disubstitusi 3, X nya diganti dengan negatif 1 dikurangi 6, negatif 1 dikuadratkan. Di sini negatif 3 dikurangi 6, negatif 1 dikuadratkan 1. Berarti negatif 3 dikurangi negatif 6, hasilnya negatif 9. Itu untuk penyelesaian yang C. Kemudian yang D, limit X mendekati 4 akar X kuadrat plus 9 per 2X. Nanti kalau ada soal seperti itu, nah ini bisa juga menurut sifat yang ketujuh tadi. Jadi karena pembagian ditulis sendiri-sendiri. Limit X mendekati 4 akar X kuadrat plus 9. Nah, dibagi limit X mendekati 4 2X. Ini tadi menurut teorema yang ke-7. Kemudian selanjutnya, karena ini bentuk akar, bisa akarnya untuk semua. Jadi akar limit X mendekati 4. Di sini X kuadrat plus 9 dibagi limit X mendekati 4, di sini 2X. Tinggal di substitusikan saja. Sehingga yang atas akar 4 kuadrat ditambah 9 dibagi 2 kali 4. Berarti di sini akar 16 plus 9 dibagi 8. Maka ketemunya akar 25 per 8. Atau di sini hasil akhirnya 5 per 8. Ini untuk penyelesaian yang D. Kemudian selain menggunakan teorema limit, nanti kalian bisa juga mengerjakan limit dengan langsung disubstitusikan. Jadi tanpa menggunakan teorema tadi, tapi nanti tinggal X-nya diganti dengan di situ X mendekati berapa. Namun jika nanti disubstitusikan ternyata hasilnya itu tak tentu, jadi tak tentu itu nih. Jadi bisa disubstitusikan asalkan hasilnya bukan bentuk tak tentu. Namun nanti kalau kalian substitusikan ternyata bentuknya tak tentu, maka nanti harus difaktorkan. Kemudian disederhanakan, baru yang terakhir baru bisa disubstitusikan. Nah, caranya gitu. Jadi kalau tidak bisa kalau hasilnya tak tentu, maka harus difaktorkan, disederhanakan, dan disubstitusikan. Jadi di sini ada contoh, hitung nilai limit berikut. Ini ada 4 contoh. Untuk yang A, coba untuk yang A, kita substitusikan dulu apakah hasilnya tak tentu atau bukan. 2 dikalikan, karena mendekati 2 berarti X nya saya ganti dengan 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 4 dibagi
2 kali 4 dikurangi 1. Sehingga di sini 4 kali 2 8 ditambah 8 ditambah 4 dibagi 8 dikurangi 1. 20/7. Nah, karena di sini bilangan tak tentu, bukan 0 per 0, maka hasilnya ya ini. Jadi langkahnya ya hanya satu ini, hanya disubstitusikan saja. Itu kalau soalnya seperti itu. Untuk yang B, limit X mendekati 1, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 dibagi dengan X plus 1. Sama, langkah pertama kita substitusikan dulu. Nah, sehingga nanti 1 kuadrat itu 1 dikurangi 2 dikurangi 3. Sehingga di sini negatif 4/2 atau hasilnya negatif 2. Nah, karena bukan 0 per 0, berarti ya hasilnya ini. Dah, seperti itu. Mudah ya. Kemudian yang C. Limit X mendekati 1, X kuadrat plus 4X dikurangi 5 dibagi X min 1. Nah, kita substitusikan 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurangi 5 dibagi 1 dikurangi 1. Ini 1 kuadrat 1 ditambah 4 berarti 5 dikurangi 5 dibagi 1 kurang 1 0. Sehingga hasilnya berapa? 0 per 0. Nah, ini karena ini bentuk tak tentu, maka kalian harus melakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan difaktorkan. Jadi di sini limit X mendekati 1, X kuadrat plus 4X dikurangi 5 per X min 1. Nanti di sini kalian karena ini persamaan kuadrat harus difaktorkan dulu. Limit X mendekati 1 berapa kalau difaktorkan? Ini SMP sudah ya. Jadi kalian cari dua bilangan, kalau dikalikan, jadi cari dua bilangan, kalau dikalikan itu, jadi X1 kalau X2 itu negatif 5, kalau ditambahkan itu hasilnya 4. Jadi kalau ditambahkan 4, kalau dikalikan min 5 berapa? Cari dua angka. Jadi nanti ketemu berapa? Kalau dikalikan negatif 5, kalau ditambah 4, berarti 5 dengan negatif 1. Karena 5 dikalikan min 1 itu min 5, 5 ditambah min 1 itu 4. Berarti di sini bisa dituliskan X plus 5 dan X min 1 dibagi X min 1. Nah, setelah difaktorkan, ternyata di sini bisa disederhanakan. Nah, jadi ini. Nah, ini bisa disederhanakan karena pembilang dan penyebut sama-sama mempunyai X min 1. Sehingga di sini hasilnya limit X mendekati 1, X plus 5. Kalau sudah disederhanakan baru disubstitusi. X-nya diganti dengan 1 plus 5. Berarti hasil akhirnya 6. Itu untuk soal yang C. Kemudian untuk soal yang D, limit X mendekati 2, 4 dikurangi X kuadrat dibagi 3 dikurangi akar X kuadrat plus 5. Kita substitusikan dulu. Pokoknya langkah yang pertama itu disubstitusikan. 4 dikurangi 2 kuadrat dibagi 3 dikurangi akar 2 kuadrat ditambah 5. Ini berarti 4 dikurangi 4 dibagi 2 kuadrat itu 4 ditambah 5 akar 9. Akar 9 itu dia sama 3. Sehingga hasilnya berapa? Nah, karena 0 per 0 maka harus dilanjutkan dengan cara kalau dia persamaan kuadrat itu ya difaktorkan. Nah, di sini penyebutnya ternyata bentuk akar. Karena penyebutnya itu ternyata bentuk akar, maka nanti penyelesaiannya harus dikalikan dengan akar sekawannya. Jadi nanti harus dikalikan dengan akar sekawan dari penyebut. Kalau di situ 3 plus akar X kuadrat plus 5, berarti sekawannya
maaf ya, ini 3 min berarti sekawannya 3 plus akar X kuadrat plus 5 dibagi 3 plus akar X kuadrat plus 5. Nah, seperti ini. Nanti berarti di sini limit X mendekati 2, ini saya tuliskan tetap saja, dikalikan 3 plus akar X kuadrat plus 5 per, nah perkaliannya 3 kalikan 3 itu 9, 3 dikalikan ini ya, habis ya. Jadi kalau ada seperti ini, AB-nya sama, misal di sini A ini B, ini A ini B, sama, yang membedakan tanda di tengahnya, yang satu negatif satu positif, nanti untuk perkaliannya tinggal gini aja, 3 kali 3 9, negatif kali positif itu berarti negatif, akar kali akar, akarnya hilang, berarti di sini akarnya hilang. Di sini karena depannya negatif saya kasih kurung X kuadrat plus 5. Nah, ini kalau jabarkan limit X mendekati 2, 4 min X kuadrat dikalikan 3 plus akar X kuadrat plus 5 per, nah di sini 9 min kali ini min X kuadrat min 5. Jadi di sini limit X mendekati 2, 4 min X kuadrat dikalikan 3 plus akar X kuadrat plus 5 per 9 dikurangi 5 berarti di sini 4 min X kuadrat. Nah, ini sama-sama, nah ini tadi sudah dikalikan sekawannya atau dirasionalkan. Setelah dirasionalkan sudah bisa disederhanakan dengan ada yang bisa dicoret, maka langkah selanjutnya tinggal disubstitusi. Jadi limit X mendekati 2, 3 plus akar X kuadrat plus 5, tinggal disubstitusi saja, sehingga 3 plus akar 2 kuadrat plus 5, 3 plus akar 9 plus 5, sehingga di sini 3 plus berapa ini? Akar 14. Nah, caranya seperti itu, dan itu hasil akhirnya. Nah, ini penyelesaian oh maaf ya, oh ya, oh ini maaf, ini 2 kuadrat, ini 4 ditambah 5 berarti di sini 9 ya. Di sini akar 9 berarti 3 ditambah 3 maka hasilnya 6. Nah, itu. Jadi caranya seperti itu untuk menyelesaikan limit. Jangan lupa senyum. Nah, di sini selanjutnya ada latihan soal. Hanya ada 2 soal, silahkan dikerjakan. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih.